ketika kita membaca, keliru kalau kita hanya dengan mata. Oke. Otak kita hanya menerjemahkan dari respon elektrik tadi. Sebelum 2012 buku ini sudah kami simposiumkan ya, 3 tahun sebelum terbit sebenarnya ya, tahun 2009 itu sudah kami diseminasikan di beberapa perguruan tinggi, praktisi gitu ya, tentang spot capturing. Hanya resminya kita ciptakan melalui buku, terus kita sebarkan ya secara komersil itu ya oleh penerbit itu tahun 2012 ya. Oke. Spot capturing. Jadi saya pernah belajar di fisika ya selama 2 tahun. Tentang fisika inti. Ketika manusia itu merespon ya sesuatu, maka respon itu bisa kita rekam di otak. Oke ya, dengan neurosensorik ya. Jadi ketika Anda bermimpi, ketika Anda menyentuh, ketika Anda merasakan manisnya sesuatu, itu bisa dilihat melalui neurosensorik. Apa yang terjadi gitu ya. Jadi ketika semua indera ini tuh merespon, itu neurosensoriknya akan berwarna-warni, Mas. Menunjukkan spektrumnya ya, jadi semua terangsang, terstimulasi. Nah, inilah cara membaca tubuh kita. Spot di sini konteksnya ada sinyal-sinyal, simbol-simbol. Capturing adalah menangkap. Siapa yang menangkap? Indera kita. Ketika kita membaca, keliru kalau kita hanya dengan mata. Oke. Otak kita hanya menerjemahkan dari respon elektrik tadi. Siapa yang membaca? Panca indera. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada itu yang membaca. Orang bisa membaca dengan panca indera kalau dia hadir dalam suatu peristiwa. Oke. Orang datang ke tengah hutan sama orang membaca apa itu hutan. Oke ya. Kalau orang membaca hutan, itu yang membaca hanya mata. Kalau orang dilepas di hutan, yang membaca siapa, Mas? Semuanya. Oke, beda ya, Mas ya? Beda. Spot capturing adalah membawa siswa ke ranah peristiwa. Yang membaca bukan mata, tapi semuanya. Ya, itu konsep kami, cara kita untuk membahas siswa. Jadi inilah ilmu pengetahuan. Mengetahui. Jadi indera kita mengetahui semua respon yang ada dalam satu peristiwa. Pengetahuan yang dasar itu didapatkan dengan hadir dalam satu peristiwa. Ilmu pengetahuan didapat dari proses mengetahui. Proses mengetahui berarti apa? Belajar dengan alam melalui panca indera. Hari ini saya kira guru harus paham sekali. Peran guru apa? Hanya mendampingi, mengarahkan, biar anak mengcapture semuanya terhadap alam dengan panca indera. Jangan dipaksa hanya dengan mata dan hafalan. Itulah spot capturing. Pasca itu banyak sekali perguruan tinggi yang menguji keberadaan metode kami ya. Termasuk juga pemerintah ya. Karena kegiatan ini banyak didanai juga oleh lembaga-lembaga resmi ya, seperti dinas ataupun kementerian ya. Jadi mulai dari uji-uji dengan banyak metode ya, terutama metode eksperimen ya, ternyata hasilnya cukup tinggi ya. Jadi pretest mungkin 29 ya rata-rata, setelah post-test dia langsung naik ya, naik terhadap 100. Jadi artinya begini, artinya si siswa ketika kita coba hadir dalam suatu peristiwa itu langsung melejit pemahamannya gitu ya, sehingga nilai statistik dari uji tadi dengan endgain ya mungkin ya, itu cukup tinggi sekali ya. Ya, cara asesmennya pun tidak harus ditulis ya. Biasanya saya sarankan Anda mengakses jangan paksa menulis, karena uji itu juga menyiksa. Kadangkala anak-anak yang suka motorik dia suruh duduk nulis, nah itu kadangkala juga membuntukan. Jadi ruang gerak secara asesmen juga dibebaskan ya. Jadi itu juga menjadi kunci keberhasilan asesmen. Sebenarnya inilah awal ya, awal dari bagaimana sebenarnya kita mengembalikan ranah pendidikan secara benar ya. Kembali lagi ke leluhur kita, kearifan lokal, cara leluhur kita mengajar pada bangsanya ini gitu ya. Leluhur kita mengajar bangsa ini membuat Candi Borobudur,
membangun suatu sistem irigasi, membangun suatu sistem ketahanan pangan. Itu ajaran-ajaran tinggi. Cara leluhur kita mengajarkan, saya kira dengan spot capturing. Walaupun memang spot capturing kan belum ada dalam tanda petik belum ada. Jadi artinya spot capturing bukan hal yang baru ya. Marilah teman-teman para pendidik ya, kita kembalikan ke jati diri bangsa kita ya. Seperti nenek moyang kita, leluhur kita mendidik para anak-anak bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Dan ini saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Orang tua siswa sendiri, kita selaku penyelenggara pendidikan. Semoga berhasil menjadikan bangsa ini bangsa yang besar.